قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jum'ah Jamaah Masjid An-Nahl yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini adalah kita sudah memasuki bulan yang kedua di tahun Hijriyah. Setelah kita meninggalkan tahun baru, yakni bulan Muharram 1446 Hijriyah, dan kali ini, hari ini, Jumat ini kita sudah memasuki bulan Safar, bulan kedua di bulan Islam di tahun 1446 Hijriyah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu Safar? Ada kejadian besar apa di dalamnya? Dan amalan-amalan apa saja yang harus kita kerjakan di bulan Safar? Inilah yang menjadi tema bahasan khutbah Jumat pada kesempatan kali ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 1 bulan yang lalu kita gegap gempita dengan menyambut dan mengisi tahun baru Islam. Bahkan kita sebelum bulan Safar ini, Allah Subhanahu wa taala mengiringi kita 3 bulan sebelumnya dengan bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan Allah, bulan-bulan yang dimana ketika kita beramal di bulan-bulan haram, maka Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan amalan-amalan kita, dibalas oleh Allah berlipat-lipat ganda. Inilah yang dijelaskan oleh Allah di dalam surah Bara'ah, surah At-Taubah, surah ke-9. Kata Allah, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra." Sungguh, kata Allah, di dalam bilangan bulan itu terdapat 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha 4 hurum. Dari 12 bulan itu Allah hadirkan, Allah sebutkan minha 4 hurum. Dari 12 bulan itu Allah sebutkan ada 4 bulan haram, 4 bulan mulia, 4 bulan yang diagungkan oleh Allah dan Nabi-Nya. 3 di antara 4 bulan haram itu adalah bulan-bulan yang disebutkan oleh Rasul thalathatun mutawaliyatun, 3 bulan yang berturut-turut, yakni bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. 3 bulan haram ini telah kita lewati, hadirin yang dimuliakan Allah, dan kita saat ini sudah memasuki bulan Safar 1446 Hijriyah. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa makna Safar itu? Setidaknya para ulama memberikan interpretasi 2 pengertian. Yang pertama, Safar itu terambil dari kata sifrun. Sifr itu artinya kosong. Kenapa bulan Safar diartikan kosong? Karena di bulan-bulan haram Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, tidak boleh melakukan peperangan. Orang-orang Arab dulu, hadirin yang dimuliakan Allah, di setiap bulan-bulan haram tidak melakukan peperangan, menggantungkan sarung pedangnya. Dia tidak melakukan perburuan dan lain sebagainya. Dia lebih memadati kampung halamannya. Begitu selesai di bulan-bulan haram,
yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Maka setelah masuk 1 Safar tahun kedua Hijrah, hadirin yang dimuliakan Allah, maka Safar artinya kosong, maka mereka kembali melakukan peperangan, kembali mereka melakukan perjalanan jauh, kembali mereka melakukan perdagangan, bisnis dan lain sebagainya, sehingga kampung-kampung halamannya, hadirin yang dimuliakan Allah, mereka meninggalkan kampung halamannya sehingga kampung halamannya menjadi kosong lengang. Maka ini oleh para ulama, bulan Safar itu diartikan sebagai bulan yang artinya sifar. Sifar itu artinya kosong. Yang kedua, kata para ulama, Safar itu diartikan sebagai sifar. Safar itu seakar kata atau semakna dengan bunga yang sedang bermekaran. Bunga yang bermekaran itu kemudian dinamakan dengan Safar. Maka oleh karena itu, karena bulan yang kedua, bulan Hijriyah itu banyak bunga-bunga sedang bermekaran dan sedang menguning, maka Safar itu diartikan bulan yang menguning atau bulan yang bermekaran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejauh ini, bahkan sebelum datangnya umat Islam, sebelum datangnya agama Islam, bahkan sampai hari ini, ada satu anggapan, hadirin yang dimuliakan Allah, yang anggapan ini seolah-olah dianggap benar, atau bahkan banyak yang membenarkan. Apa itu? Anggapan itu adalah bahwa bulan Safar adalah bulan sial. Bulan Safar adalah bulan yang tidak baik. Bulan Safar adalah bulan di mana tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas lain, termasuk di dalamnya melakukan pernikahan. Anggapan-anggapan ini sesungguhnya dari 14 abad yang lalu, hadirin yang dimuliakan Allah, sudah ditampik oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. La safar wala tuyur wala tiyar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah safar itu bukan bulan yang sial, bukan juga bulan-bulan yang harusnya dijauhi, tidak. Tetapi bulan Safar itu justru sama dengan bulan-bulan yang lain. Bahkan di tradisi sebagian umat Indonesia, di tradisi Indonesia ada juga Rabu Wekasan. Penutup dari bulan Safar, Rabu terakhir dikenal dengan Rabu Wekasan. Rabu Wekasan ini diyakini sebagai Rabu yang dimana terdapat kesialan-kesialan. Hadirin yang dimuliakan Allah, sekali lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan demikian. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganggap bahwa la safara, tidak ada bulan Safar itu termasuk bulan-bulan sial. Hadirin yang dimuliakan Allah, bahkan kalau kita membaca sejarah, kita baca misalnya sirah nabawiyahnya Ibnu Abbas atau sirah nabawiyahnya dari kitab-kitab yang lain, ternyata di bulan Safar itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, misalnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahi istri tercintanya Khadijah binti Khuwailid, itu juga terjadi di bulan Safar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, tetapi di bulan Safar juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu juga terjadi di bulan Safar. Selain itu juga banyak peristiwa-peristiwa penting di dalamnya. Peristiwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan hijrahnya, itu juga dimulai di bulan Safar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Khaybar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami kemenangan di perang Khaybar, itu juga terjadi di bulan Safar. Ini menandakan, hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa bulan Safar itu bukan bulan sial, tetapi bulan Safar itu sama dengan bulan-bulan yang lain. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita
untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak saum, memperbanyak sedekah, memperbanyak amalan-amalan soleh yang lainnya, khususnya di bulan Safar ini. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita mengisi bulan Safar ini sama seperti bulan-bulan yang lain. Kalau 3 bulan sebelumnya kita menjumpai bulan-bulan haram dengan memperbanyak puasa, memperbanyak amal saleh, begitupun di bulan Safar ini mudah-mudahan kita senantiasa hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebaikan-kebaikan dari bulan-bulan yang tentu telah dianjurkan dan diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa khatib sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu